Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dahulu ya, supaya pelaksanaan pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan semua materi bisa diserahkan sebaik-baik. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah. Sebelumnya Bapak ini absen dulu ya, kita absen supaya jelas nih. Mulai dari Muhammad Aldi ya. Ya, Pak. Ada kan? Ya. Muhammad Aldi ada. Ridwan. Ya. Muhammad Ulul. Hah? Muhammad Ulul. Ulul. Oh, belum. Ya, terus yang lalu Bapak sudah ngasih materi apa? Pernah ngasih kan? Pernah kan? Tentang apa? Perkawinan apa? Perkawinan udah beres kan? Perkawinan sama terakhir perceraian ya. Dan sekarang kita akan melanjutkan materi pembersihan gawe. Tapi sebelumnya mau mengingatkan dulu masalah perkawinan. Perkawinan itu adanya dalam undang-undang perkawinan nomor berapa? Masih ingat? Hah? Kamu sudah punya materi belum dari Bapak? Oh belum? Oh, nanti Pak Himan tuh ya ada materi ringkasannya. Oh belum ya? Ya sudah 12 kali. Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan kalau nggak salah ya, secara umum. Perkawinan itu adalah ikatan lahir batin ya antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga ya yang bahagia, kekal sesuai dengan agamanya masing-masing. Itu dulu perkawinan. Kamu punya catatannya nggak sedikit? Perkawinan nggak punya sama sekali. Hah? Masa perkawinan itu perkawinan ya. Dan nomor 1 tahun ini. Sedangkan untuk PNS masalah perkawinan itu dalam PP nomor 10 kalau nggak, tahun 83. Kemudian diperbaharui dengan PP nomor 45 tahun 1990. Nah itu ada aturannya semua, ada persyaratannya ya. Yang kawin itu harus ada memenuhi persyaratan. Apa syaratnya? Antara dua belah pihak harus setuju, ya kan? Nggak boleh salah satu setuju yang lainnya embung. Boleh kawin paksa. Jadi harus dua-duanya setuju. Kemudian syarat lainnya apa? Apa? Pria? Oh ya, dia yang belum berusia 21 tahun harus ada izin dari kedua orang tuanya. Ya, kalau orang tuanya sudah meninggal, satu orang nggak apa-apa. Kalau dua-duanya, maka izinnya oleh wali, ya walinya yang mempunyai keturunan lurus. Ya,
sendirian, wali hakim ya. Wali hakim itu biasanya dari kantor urusan agama. Ini tuh. Terus syarat lain apa? Ada syarat lain? Ya, kedua orang tuanya apa syarat lainnya harus tentu saja ada ya. Ada sekarang ada orang sehat itu ya, sehat jasmani. Dari dokter periksa dulu dokter. Kalau di dalam Islam ada ketentuan tuh rukun nikah ya. Apa coba rukun nikah masih tahu nggak? Dalam agama Islam ada, ada yang tahu? Enggak ada. Ada calonnya, calon pengantin wanita dan calon pengantin pria, gitu ya. Kalau nggak ada yang lebih jadi nikah. Terus ada wali, wali itu orang yang menikahkannya, biasanya bapaknya ya. Kalau nggak punya bapak, saudara kakaknya, gitu kakaknya ya, dari keturunan lurus ke atas, atau pamannya, buahnya boleh. Itu wali, ada wali. Tadi ada calon pengantin pria wanita ya dalam Islam. Ini kan banyaknya Islam semua ya. Ada wali, ya kan? Terus ada apa lagi? Ada yang namanya ijab kabul, ya. Dalam Islam tuh kamu udah pernah lihat nggak tuh pernikahan agama Islam? Ya, kalau yang beragama Islam itu kamu coba perhatikan pada saat adanya ini pernikahan yang ada ijab kabul. Ijab kabul itu dari si wali laki-laki sesalaman dengan calon pria, calon pengantin pria. Aku nikahkan Anda misalnya dengan anakmu yang bernama ini dengan mas kawin ini, gitu. Terus dijawab sama calon suaminya, prianya, saya terima nikahnya, namanya disebut nama calon istri dengan mas kawin tersebut. Nah, itu ya, itu namanya ijab kabul. Terus apa lagi? Harus ada saksi minimal 2, itu dalam agama Islam ya. Satu, ada calon pengantin pria dan wanita. 2, ada walinya. 3, ada ijab kabul. 4, ada saksi. Baru sah tuh ya, nikahnya baru itu dalam Islam. Nanti itu mah dari kantor urusan agama itu hanya membimbing sebetulnya ya. Yang berhak untuk mengawinkan itu walinya dalam Islam. Bapaknya, kalau nggak punya bapak ya kakaknya wanita ya, atau saudara laki-laki sana, pokoknya ke atas. Itu di Islam tuh. Nah itu perkawinan. Jadi nanti kamu pelajari lagi kalau itu bukunya apa, materinya ya. Ada di mana? Harganya berapa? 5.000. 5.000 udah lengkap nih. Sampai KD 9. Nah? Oh ini belum. Dulu kelompok anyang. Ya, absennya ini. Oh iya. Oke, nanti ya ada apa? 5.000 cuman segitu tuh, banyak. Itu untuk semua materi. Dari materi pertama yaitu penghargaan pegawai, ya kan? Terus disiplin, ya. Terus peraturan perkawinan, ya. Terus nanti yang sekarang kita akan bahas pemberhentian, ya. Apa materinya? Yaitu yang pertama
pemberhentian ya. Pemberhentian itu kalau kita bagi ini ada dua mata. Yang pertama dengan hormat ya, pemberhentian dengan hormat. Apa itu contohnya? Misalnya permintaan sendiri itu harus diberhentikan dengan hormat. Ya, contohnya ada beberapa permintaan sendiri ya. Permintaan sendiri dari pegawai ingin berhenti. Ada lagi? Tanya apa? Ada yang tahu? Pemberhentian dengan hormat bisa meninggal dunia. Meninggal dunia, gitu ya. Itu juga diberhentikan dengan hormat. Ada lagi? Sakit-sakitan, hanya bisa ya. Nggak sembuh-sembuh. Itu juga bisa diberhentikan dengan hormat. Nah, ya. Apalagi? Nah, yang dengan hormat nih. Permintaan sendiri, meninggal dunia, sakit-sakitan. Ada lagi? Dengan hormat. Nah, tahu kali kamu? Banyak gitu ya. Apa ya? Ya sakit, usia, pensiun. Nah, pensiun. Sudah mencapai masa pensiunnya dengan hormat semua nih, ya. Terus ada juga pemberhentian tidak hormat, tidak dengan hormat. Contohnya nanda, melakukan tindak pidana, ya. Tahu tindak pidana? Melanggar undang-undang pidana ya. Terus melakukan melanggar hukuman disiplin apa? Melanggar ya aturan disiplin ini yang biasanya sedang dan berat. Sedang atau berat ya, kalau ringan. Apalagi tidak hormat, mencalonkan diri sebagai presiden, gimana? Atau wakilnya, atau gubernur, gimana? Terus bupati atau wakilnya sama wali kota. Ini nggak boleh, bisa diberhentikan ya. Untuk PNS ya, PNS. Apalagi menjadi, ini anggota atau pengurus partai politik, gimana? Nggak boleh. Pegawai negeri nggak boleh ya. Kalau bukan pegawai negeri sih nggak apa-apa. Kalau PNS nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nggak boleh jadi ikut pengurus atau anggota partai politik. Karena PNS itu harus netral ya, tidak boleh memihak karena dia pelayan masyarakat. Semua masyarakat harus dilayani oleh dia, itu yang pelayanan ya. Makanya tidak boleh kalau ada yang menjadi anggota partai politik, apalagi pengurus, itu bisa diberhentikan tidak dengan hormat. Termasuk jadi calon presiden atau bupati, itu benar. Ya. Tidak hormat. Apalagi banyak ya. Ini contohnya aja, beberapa contoh ya.
Nanti kamu baca lagi di apa? Materinya lengkap. Itu pemberhentian dengan hormat dan tidak dengan hormat. Ya. Kalau di swasta gimana swasta? Ya, hampir sama lah di swasta juga ya. Jadi kalau sekarang ini macamnya ya, macamnya. Sekarang kalau penyebabnya, nah ini penyebab pemberhentian swasta tadi ya, pemberhentian pegawai swasta. Ini ada 3 nih, nanti di materi ada. 1, karena keinginan perusahaan, ya, penyebabnya. 2, karena keinginan pegawai, nah, pegawai itu sendiri. Dan yang ketiga, karena sebab lain. Ini ada sebab lain. Nah, sebab lain itu meninggal dan kontrak kerjanya habis. Ya, meninggal dan habis kontrak kerja, kontrak kerja. Kalau di swasta kan ada kontrak kerja ya, sebab lain. Kalau sudah habis kontrak kerjanya ya udah berhenti. Ya. Kalau keinginan perusahaan apa contohnya? Karena pegawai itu sering mangkir, sering tidak masuk tanpa alasan, diberhentikan tuh, ya. Apalagi misalnya karena si pegawai itu melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, itu bisa diberhentikan, keinginan perusahaan, ya. Apalagi karena sakit-sakitan, nah, ya, sering tidak masuk, sering sakit, itu bisa diberhentikan, namanya keinginan perusahaan. Contohnya, kalau keinginan pegawainya, contohnya karena apa? Gajinya kecil, ya. Gajinya kecil, saya minta berhenti aja. Keinginan pegawai. Karena apa lagi? Mau melanjutkan pendidikan, masa melanjutkan pendidikan berhenti, bisa. Apalagi sakit, bisa juga. Aduh, saya nggak buat lah, nggak cocok nih kerjanya, gitu ya, tidak cocok tugas yang diberikan, bisa dia minta berhenti, ya. Apalagi misalnya situasi di kantor itu kurang kondusif, itu betah, dia minta berhenti, bisa, ya. Itu keinginan pegawai, gitu ya. Kalau sebelum ini meninggal atau habis kontrak, ya. Jadi ada 2 inti, penyebab pemberhentian dan masa pemberhentian, ya. Ini harus, ya, minimal kamu bisa tahu lah, ya, di atas ini. Oke, sampai sini gimana? Ada yang mau ditanya? Ada komentar? Ya, ada. Oke. Jadi pemberhentian PNS itu ada dalam PP nomor 11 tahun 2017 ya. Undang-undangnya nomor 13 tahun 2003 ya. Ingat, nanti ada di buku materi. Oke, kita lanjut sekarang. Pensiun itu berhenti ya. PNS yang sudah mencapai masa usia pensiun diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun. Umur berapa tahun ada di dalam diktat
Untuk pegawai biasa itu 58 tahun. Untuk pejabat fungsional 60. Untuk pejabat fungsional ahli utama 65 tahun ya pensiun. Lalu kalau misalnya PNS mau pensiun, mau berhenti, ingin mendapat pensiun minimal, ada minimal usianya 50 tahun dengan masa kerja 10 tahun minimal tuh ya, 50 tahun usia dengan masa kerja 10 baru boleh berhenti dapat hak pensiun. Kalau belum usianya 50, dia itu bisa nggak mengajukan pensiun? Nggak bisa. Minimal 50 usianya. Tapi bisa saja PNS sebelum usia 50 dia diberhentikan dengan mendapat uang tunggu. Itu kalau keinginan pemerintah ya. Kenapa? Karena misalnya ada penyederhanaan organisasinya disampingkan sehingga perlu tenaga kelebihan diberhentikan. Itu ada ya. Itu terjadi banyak tuh di negara kita ini. Kantor ini dibubarkan, pegawainya diberhentikan. Nah, dengan hak pensiun kalau sudah mencapai usia. Kalau belum biasanya diberi uang tunggu. Nah, nanti kita akan bahas uang tunggu ya. Oke. Gimana nih? Ini bicara masalah pensiun ya. Pemberhentian PNS dengan hak pensiun. Sampai jam berapa ya Bapak? Istirahat jam berapa? Jam 10. Ayeuna jam 10 kurang berapa? Nah, sekarang gini. Nanti di sana kamu akan pelajari batas usia pensiun PNS. Yang pertama itu 58 tahun untuk pejabat administrasi ya dan fungsional. Yang kedua 60 tahun untuk pejabat pimpinan tinggi dan fungsional media. Dan untuk pejabat fungsional ahli utama itu 65 tahun ke atas. Ada 58, ada 60, ada 65 ya. Biasanya kalau guru itu fungsional itu 60 tahun ya, baru boleh pensiun gitu ya. Gimana kalau ada penyederhanaan organisasi belum mencapai usia 50 tahun, maka diberi uang tunggu namanya ya. Jadi uang tunggu ini nunggu mencapai usia 50 tahun ya. Uang tunggu itu besarnya 100% dan diberikannya selama 5 tahun ya. 5 tahun paling lama ya. Tahun pertama ini 100% dari gaji. Semuanya diberikan gajinya meskipun dia tidak kerja ya. Tahun berikutnya hanya 80%. Ini selama 4 tahun berarti ini 1 tahun, ini 4 tahun ya. Jadi semuanya 5 tahun ya. Siapa yang dapat uang tunggu yang berhak
yaitu PNS ya yang diberhentikan ya dengan hormat tentu saja ya. Gitu ya. Karena penyederhanaan organisasi, organisasi gitu ya. Dan belum berusia 50 tahun. Belum berusia 50 tahun ya. Itu berhak mendapat uang tunggu. Jadi kalau ada PNS, kalau ada penyelenggaraan organisasi, artinya PNS yang kelebihan itu diberhentikan dengan uang tunggu. Ini PNS yang diberhentikan dengan hormat karena penyelenggaraan organisasi dan belum mencapai usia 50 tahun diberhentikan dengan uang tunggu. Berapa besar uang tunggu? Tahun pertama 100%, tahun berikutnya 80%. Ya, misalnya PNS itu usianya 40 tahun ya. Terjadilah penyederhanaan organisasi. Ya. Dia nggak bisa dipensiun, nggak bisa karena usianya baru 40 tahun. Minimal kalau pensiun itu 50 tahun, masa kerja 10 tahun. Jadi bagi PNS yang usia ini diberikan uang tunggu, gitu ya. Uang tunggu selama 5 tahun. Berarti sampai usia 40 sama 5 tahun berapa? 45 tahun tuh dia tidak kerja, diberi uang tunggu. Setelah 45 tahun, misalnya nih, dia tidak bisa dikembalikan lagi. Kalau misalnya bisa dikembalikan lagi, sudah 45 boleh dia diangkat lagi jadi PNS. Kalau ada lowongan. Kalau tidak ada lowongan, maka uang tunggunya di stop, nunggu lagi dia sampai usia 50 baru dapat pensiun, gitu ya. Itu PNS. Ulangi, PNS yang berusia kurang dari 50 tahun kalau diberhentikan karena penyelenggaraan organisasi atau karena sebab lain, maka dia diberi uang tunggu. Sampai kapan? Uang tunggu itu sampai 5 tahun paling lama ya, sampai usia 50 tahun. Kalau sebelum usia 50 tahun ya, udah 5 tahun diberikan, maka dia stop nanti uang tunggu. Nunggu sampai usia 50. Kalau ada lowongan diusahakan diangkat kembali menjadi aktif, PNS aktif gitu ya. Itu PNS tuh. Kalau nggak ada lowongan, mana-mana nggak ada lowongan, ya udah nunggu aja di rumah. Pensiun udah ada karena uang tunggu sudah. Ya. Ini contoh kemarin beberapa tahun yang lalu itu di BKKBN itu kan ada sampai kabupatennya dibubarkan. Ya dibubarkan. Kemudian pegawainya kemana? Pegawainya ada yang ke kelurahan, ada yang ke kecamatan, ada yang ke kantor, pencatatan sipil, kemana-mana lah pokoknya ya. Ada ke dinas kesehatan. Nah, yang enggak tersalurkan, pegawai yang enggak tersalurkan gitu ya, dan usianya belum mencapai 50 tahun, berhenti di rumah aja diam, tapi mendapat uang tunggu gitu. Uang tunggunya berapa? Untuk tahun pertama 100% ya dari gajinya. Ini berapa? 25% dari
Hah? 75 ya? 20% dan 75%. Ya. Nah itu. Dari pokok pensiun. Anak sampai anak terkecil usia 21 tahun, ya. Atau 25 tahun kalau dia masih kuliah, ya. Jadi itu semuanya anak dapat, cuma satu aja setiap bulan. Giliran kalau udah anak saat pertama sudah usia 21 tahun sudah hilang, anak kedua ganti, itu, ya. Untuk semua anak dapat sekaligus. Jadi 75 tahun, 75% semua punya anak itu. Jadi satu-satu yang dapat, ya. Satu orang. Nanti setelah usia 21 ganti adiknya, gitu ya. Terus kalau dia sudah 21 tahun, adiknya lagi yang paling. Itu pensiun anak, ya, hak pensiun, ya. Terus apa lagi hak? Nah, hak untuk PNS yang berhenti di sini ada. Tadi Bapak sudah bicarakan tentang uang tunggu, ya. Uang tunggu itu diberikan kepada PNS yang usianya belum mencapai 50 tahun tapi diberhentikan, ya, karena ada perampingan atau penyederhanaan organisasi. Diberikan uang tunggu selama 5 tahun paling lama. Besarnya tahun pertama 100% dari gaji, tahun berikutnya 80%, ya. Nah, kalau sudah 5 tahun belum mencapai usia pensiun, ya stop gajinya, tidak dapat apa-apa berarti. Nah, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, bisa diangkat kembali, ya, sampai masa pensiun. Dia baru 45 tahun sudah habis tuh uang tunggu, maka dia bisa diangkat kembali dari PNS di tempat lain mungkin, ya, kalau di situ udah penuh. Oke, itu mengenai hak pegawai PNS, ya. Ada lagi uang duka bapak kalau dia meninggal sakit, ya. 3 kali dari uang duka tewas kalau dia meninggal karena sedang melaksanakan tugas, itu 6 kali dari. Ada lagi apa? BPJS, ya, semoga ada tabungan hari tua, ya. Kan sekarang ada namanya TPRU, tabungan perumahan, haknya ada. Jadi nanti kalau berhenti diberikan, ya, tabungan untuk perumahan hak. NS. Kalau swasta juga ada haknya, ya. Nah, untuk hak pegawai swasta yaitu uang pesangon, ya, apalagi uang penghargaan masa kerja. Jadi masa kerjanya lama, ya, penghargaannya lebih besar, ya. Kemudian uang pengganti hak cuti, pengganti perumahan, pengganti ongkos pulang kalau tahun sekali biasanya dengan keluarganya, dan lain ada dari perjanjian kerja. Nah, itu hak-hak untuk pegawai, ya. Nah, sampai di situ materi kita, ya. Jadi untuk apa namanya, ini sampai materi pemberhentian, ya. Dan kamu sekarang boleh mencatat untuk latihan doa, ya. Langsung saja. Punya materi nanti kalau Pak itu, ya, Pak Iman, ya, berisi. Pegawaian tingkat 12 yang lengkap dengan masing-masing contoh soal juga ada.
ya sampai di tugas ini tentang pemberhentian pegawai. Dan untuk selanjutnya mungkin kita akan melanjutkan pada materi kesejahteraan, ya, kesejahteraan pegawai. Dan kamu boleh nyari-nyari gitu ya, apa namanya, pengertian apa itu kesejahteraan pegawai, ya. Dan nanti setelah ini selesai, tugas ini dikumpulkan, ya, dikumpulkan kemudian diserahkan ke Bapak Mendiperiksa. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.